Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buku gambar videonya Cakep. apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kalau kalian lihat sekarang kalian sudah semangat ya. Baik, sebelum kita belajar, kita baiknya berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Silakan ke depan. Ya, mungkin paham. Teman-teman, ayo kita berdoa. Baik, terima kasih Ilham. Silakan duduk kembali. Semoga pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian yang hari ini tidak sekolah siapa? Apakah ada? Hadir semua ya? Lihat hadir semua ya. Kalian memang anak-anak hebat ya. Baik anak-anak. Apakah ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa ya? Ya Pak, Ya, kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. perkembangbiakan tumbuhan. Bagus. Tepuk tangan buat kita masih ingat. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan, tepatnya dengan cara opipar, kipipar, dan opopipipar. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah membaca teks bacaan, siswa dapat mengidentifikasi hewan yang berkembang biak dengan cara opipar, pipipar, dan opopipipar dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, nanti berarti kalian berdiskusi ya. Setelah berdiskusi, siswa dapat mengklasifikasikan hewan yang berkembang biak dengan cara opipar, pipipar, dan opopipipar dengan tepat. Kemudian yang ketiga, pasti kalian suka nih ya. Setelah menempelkan gambar pada pop-up ya, nanti Bapak akan kasih pop-up kosongnya ya. Siswa dapat mengelompokkan hewan yang berkembang biak dengan cara opipar, pipipar, dan opopipipar dengan tepat. Apakah kalian sudah siap belajar pada hari ini? Siap. Tapi sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, baiknya kita membuat kesepakatan kelas dulu supaya tentram ya, supaya aman dan lancar. Siapa yang mau mengusulkan? Ayo. Ya, kita saling menghormati dan menghargai. Baik, tepuk tangan. Ada lagi? Saya Pak, Ya. kalau mau ke Kasih, Pak. WC izin dulu. Kalau mau ke WC izin dulu ya. Bagus ya. Tepuk tangan. Ada lagi? Saya Pak, Yanti? kalau mau bertanya atau menjawab itu harus mengajukan tangan terlebih dahulu. Ya, kalau mau bertanya atau menjawab harus mengacungkan tangan dulu. Itu tandanya izin dulu ya. Ada lagi tidak? Ada? Tidak baik Pak. Tidak berisik atau kita harus menjaga ketentraman, disiplin ya. Ada lagi tidak? Reja? Jangan kebersihan. Jaga kebersihan, betul sekali. Tepuk tangan ya.
kalau tidak dijaga kebersihan akan kotor ya. Anak-anak, Bapak lihat sekarang kalian sudah berkelompok sesuai dengan kelompok yang Bapak tentukan kemarin ya. Sesuai dengan kesiapan belajar kalian, kita sudah mengelompokkan kelompoknya ya. Baik, apakah sudah siap belajar? Siap? Siap, anak-anak ya. Kita main tebak-tebakan dulu. Suara apakah ini? Ayam. Suara apa? Ayam. Suara ayam. Ada yang punya ayam? Ada? Tidak punya. Ada yang punya? Ya, banyak yang punya ya. Nah, ayam berkembang biak dengan cara apa? Dengan cara bertelur ya. Telur itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk dikonsumsi untuk makan. Apalagi selain dikonsumsi? Untuk obat-obatan. Kemudian Bapak juga punya ini, kipas. Kipas ajaib. Kipas ada gambarnya juga. Ini hewan apa ini? Sapi. Siapa yang punya sapi? Ada itu ya. Sapi ini berkembang biaknya dengan cara apa? Beranak atau melahirkan. Coba lihat sapinya. Dia punya ciri-ciri apa? Dia memiliki kelenjar susu. Biasanya sapi ini digunakan oleh manusia atau dimanfaatkan oleh manusia untuk apa? Dikonsumsi. Susunya untuk apa? Minum. Baik, ini dengan cara melahirkan atau titipan. Kemudian kita balik. Ini apa ini? Kuda laut. Kira-kira kuda laut berkembang biak dengan cara apa? Dengan cara opopipipar atau bertelur dan kuda laut ini bertelur di dalam perutnya. Kemudian kalau sudah mau menetas baru dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Ya, selanjutnya Bapak minta ketua kelompok maju nih ke sini ke depan. Silakan. Mana ketua kelompoknya? Ya. Sambil ketua kelompok di depan, wakil ketua kelompoknya ambil buku di sana ya, di ujung sana di pojok baca kita. Satu kelompok 5 orang, silakan ambil salah satu dari kelompok selain ini yang sedang berdiri. Nanti dibagikan ke teman-temannya ya. Satu kelompoknya ngambilnya 5. Ya, terima kasih yang sudah mengambilkan buku. Kemudian, ini ketua kelompok ya. Bapak akan meminta ini undian. Perhatikan di sini. Ini Bapak sudah siapkan undian. Ada warna pink, ada warna hijau, ada warna kuning dan ada warna oranye ya. Kalian pilih, di dalamnya ada bacaan opipar, pipipar dan opopipipar ya. Silakan ambil ini undiannya. Ambil aja. Dan tunjukkan ke depan dapat bagian apa? Tunjukkan. Kelompok 1 kila dapat apa? Opopipipar. Tika? Pipa. Kemudian pipa kelompok 3 ya. Pipipar kamu kelompok 4 pipipar. Coba diperlihatkan sana ya. Baik, sekarang tugas kalian adalah yang pertama membaca buku tema 1 ya. Itu di halaman 65 ya, kalian baca supaya dapat kalian lebih paham lagi tentang perkembangbiakan dengan cara opipar, pipipar dan opopipipar. Kemudian setelah kalian baca ya, setelah kalian membacanya, nanti kalian tempelkan artikel di sini. Ada artikel, ada apa? Potongan artikel, ada gambar-gambar ya. Kalian masukkan, tempelkan ke dalam pop up hasil kerja kelompok kita kemarin ya. Ditempelkan. Nah, kalau ini kamu kelompok 4 tentang pipipar. Berarti kan di sini banyak hewan-hewan, ada
Opipipar, opipar dan opopipipar. Ini untuk kelompoknya Ilham, kelompok 4 berarti tempelkannya yang bagian pipipipar saja ya. Jangan dicampur-campur. Apakah sudah paham? Ya, silakan ambil setiap ketua kelompok ambil ininya. Ayo, pilih aja. Yang mana? Yang kamu suka warnanya. Ya, silakan ke tempat duduknya masing-masing. Kemudian Bapak akan berikan waktu ya selama 2 sampai 3 menit untuk membaca. Bagi yang senang membaca bacaannya di dinding ya, supaya bisa sambil berjalan-jalan, boleh silakan Bapak siapa di sana ada 2. Siapa yang membacanya di dinding silakan. Ada? Ya, Iban, Habib dan Padri ya, Padri silakan. Sana. Silakan. Kalau ada yang belum paham boleh ditanya ke Bapak ya atau ke temannya boleh ya. Oh, yang mana yang mana? Oh, yang ini nanti ini ya. Nanti ini baca dulu. Setelah dibaca dipahami. Ini kan bagian pipipar ya. Bagian pipipar nanti dicari di sini hewan-hewan yang pipipar. Ini apa saja di sini yang melahirkan nanti ditempel di sini kan di yang pop up-nya ya. Jadi ditempel di sini gitu ya supaya bagus gitu. Paham ya? Oke, ini baca dulu. Baik, waktunya untuk membaca sudah selesai. Silakan. Tugas berikutnya adalah menempelkan gambar-gambar pada pop-up. Silakan. Oh, yang semua ya. Ya, silakan. Hanya 3 menit ya. Ada yang masih belum paham? Ada ya? Mana ya? Nah, ini udah bagus ini. Ini udah siap ini. Ya, udah bagus, udah bagus. Nanti ini presentasikan juga ya. Kalau ini nggak cukup, satu aja nggak apa-apa. Ya. Kalau sudah siap, satu selesai juga nggak apa-apa ya. Satu juga sudah cukup. Itu juga sudah siap. Oh, yang itu sudah siap ya. Nah. Baik, Bapak Dina sudah selesai. Tepuk tangan buat kita semua. Sekarang waktunya kita melakukan presentasi. Dari kelompok mana nih? Yang kelompok 1, Ila, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
presentasikan hasil karya kelompok kami. Hewan pertama yaitu contoh hewan ovipar atau yang melahirkan dan bertelur. Contohnya ikan hiu, bunglon, ular kadut, kuda laut, dan ikan pari. Manfaat perkembangbiakan dengan ovipar yaitu induk tidak perlu membagikan makanan dengan embrio karena embrio memperoleh makanan dari kuning telur. Yang kedua, aman dari gangguan predator karena telur disimpan di dalam tubuh induk dan menetaskannya juga di saluran oviduk. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus ya hasilnya ya ini ya. Ini hasil dari kelompok 1 ya. Ini opong pipipar. Opong pipipar ini dia katanya aman ya. Paling aman karena telurnya sebelum dia menetas, telurnya ini disimpan dulu di dalam tubuh induknya. Setelah menetas baru dikeluarkan. Apa simpan sini ya? Silakan. Kelompok mana lagi yang mau presentasi? Ya, silakan kelompok 2 ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin akan mempresentasikan pop-up ovipar. Ovipar ya? Ovipar hewan bertelur. Contohnya batak, angsa, Ayam, burung merpati, dan semut. burung merpati dan semut. Manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar antara lain akan dipaparkan sebagai berikut. Pertama, embrio hewan akan terlindungi dengan adanya cangkang pembungkus cangkang telur. Cangkang ini akan melindungi salah satunya dari suhu lingkungan yang terlalu dingin atau panas. Manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar yang kedua adalah pada kulit telur terdapat amnion yang fungsinya adalah sebagai sumber protein. Sudah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Wah, ini bagus ya hasilnya ini. Ini adalah pop up tentang ovipar ya. Ini ada katak, kemudian angsa ya, ada ayam, kemudian ada merpati, ada semut juga ya. Kita simpan sini. Nanti kalau ada yang mau lihat-lihat kelompok yang lain boleh nanti berkeliling ya. Siapa lagi yang mau ini? Kelompok mana lagi? Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya kelompok kami. Pipipar berkembang biak dengan cara melahirkan, contohnya seperti kambing, anjing, dan kuda, zebra. Manfaat perkembangbiakan pipipar. Embrio terhindar dari serangan predator karena sang induk selalu membawanya kemana-mana saat perkembangan dan pertumbuhannya di dalam tubuh induk. Selain aman dari predator, manfaat perkembangbiakan hewan secara pipipar juga berkaitan dengan kebutuhan makanan karena ketika embrio berkembang makanannya dapat terjamin oleh induknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Ini adalah hasil karya kelompok 3 tentang pipipar ya. Wah, ini bagus juga ya. Katanya manfaatnya perkembangbiakan dengan cara pipipar. Embrionya itu disimpan di dalam tubuh induknya, jadi aman dari predator
Ya, bagus ya. Kita simpan dulu di sini pajangan. Meja pajangan. Ada lagi satu lagi, silakan. Kelompok 4. Masih kepipar ya? Ya, silakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya kami. Berkembang biak pipipar atau melahirkan. Iya. Di sini ada badak, sapi, jerapah, macan, dan sapi. Manfaatnya? Manfaat perkembangbiakan pipipar. Induk dapat membawa embrio yang berkembang di dalam tubuhnya sehingga menghindari serangga dari predator. Kebutuhan makanan saat embrio berkembang dapat terjamin oleh induknya. Iya, bagus ya. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lihat. Ya. Ini adalah hasil karya kelompok 4 nih ya. Tang pipipar ini. Wah, bagus-bagus ya. Katanya ini juga dia disimpan embrionya di dalam tubuh induknya supaya lebih aman dari predator ya. Baik anak-anak, setelah kita belajar dari awal sampai akhir ya, menurut kalian pelajaran ini, materi ini penting gak buat kehidupan kalian? Penting. Kenapa penting? Ada yang tahu kenapa penting? Ya, Untuk melestarikan hewan. ya dengan kita belajar di tentang perkembangbiakan hewan, kita jadi ingin melestarikan hewan. Baik, kita tes sumatif dulu ya. Silakan, silakan. Jangan lupa ditulis namanya. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan di depan. Ya, tampaknya sudah selesai ya. Silakan dikumpulkan untuk kelompoknya. Sini. Kelompok 3 selesai. Kelompok 4. Baik, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai pada hari ini. Bapak lihat juga tes sumatifnya nih bagus-bagus ya. Paham ya pada hari ini ya? Paham. Nah, sekarang waktunya kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau membantu Bapak menyimpulkan? Ada? Saya Pak. Ila, silakan. Contoh hewan opipar, pipipar, dan opopipipar yaitu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, menurut Ila, kesimpulan pada hari ini perkembangbiakan dengan cara opipar, pipipar, dan opopipipar itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tepuk tangan buat Ila.
kita merefleksikan kegiatan pada hari ini. Siapa nih yang mau jawab nih ya? Menurut kalian pembelajaran kita dari awal sampai akhir, pembelajaran bagian mana nih yang paling menarik? Ayo, ya? Membuat pop up, ya itu paling menarik ya. Kenapa? Jadi terlihat lebih bagus ya, tadinya kosong, jadi bagus ya, baik ya. Kemudian pelajaran penting apa buat kehidupan kalian pembelajaran pada hari ini? Sehingga kalian ingin apa? Sehingga kalian sadar menjadi ingin melestarikan hewan. Ada hambatan tidak pembelajaran pada hari ini? Tidak ada. Ada hambatan? Ilham apa? Waktunya kurang lama. Ya mungkin pembelajaran hari ini menarik, jadi seakan-akan terasa cepat ya, waktu itu berjalan dengan cepat. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Perasaan kalian bagaimana hari ini? Senang ya. Tadi kita buka dengan doa. Sekarang juga kita tutup dengan siapa yang mau menutup doa pada hari ini? Tadi silakan hadir. Sebelum pulang, Bapak ingin memberikan satu kata mutiara dari Imam Syafi'i ya. Kata beliau, ilmu adalah seperti binatang buas dan pena merupakan tali pengikatnya. Kalau kalian ingin banyak ilmu, maka ikatlah dengan tali yang kuat. Ya, itu menurut Imam Syafi'i ya. Hati-hati di jalan. Mohon maaf apabila banyak kurang pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa besok membawa krayon ya, karena besok kita akan menggunakan krayon dalam pembelajaran. Bapak cukupkan sekian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.